kami akan membahas mengenai salah satu materi yang ada dalam mata kuliah metode numerik. Nah, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai interpolasi. Nah, apa sih itu interpolasi? Jadi teman-teman, interpolasi itu merupakan metode dalam matematika yang digunakan untuk memprediksi ataupun memperkirakan nilai suatu variabel yang tidak diketahui dalam rentang himpunan data yang sudah ada. Nah, secara umum metode interpolasi ini juga berfungsi untuk menentukan titik-titik nilai n buah titik. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu interpolasi linear. Nah, interpolasi linear adalah metode matematika untuk memperkirakan suatu nilai tak diketahui yang berada di antara dua titik data yang sudah jelas nilainya. Nah, dengan asumsi perubahan di antara kedua titik tersebut, maka membentuk sebuah garis lurus. Selanjutnya kita masuk ke kasus 1. Seorang analis ekonomi ingin mengetahui tingkat inflasi Indonesia pada pertengahan tahun 2021 sekitar Juni 2021, pertengahan tahun 2022, dan pertengahan tahun 2023. Nah, data yang tersedia hanya inflasi tahunan pada akhir tahun melalui data BPS. Nah, di sini terlihat bahwa pada tahun 2020 inflasinya itu sebesar 1,68%, tahun 2021 sebesar 1,87%, tahun 2022 sebesar 5,51%, tahun 2023 sebesar 2,61%, dan pada tahun 2024 sebesar 1,57%. Nah, untuk pertanyaannya, menurut Anda, interpolasi apakah yang cocok digunakan pada kasus tersebut? Jelaskan alasan Anda. Tentukan berapakah nilai inflasi pada ketiga tahun waktu tersebut. Nah, untuk jawaban yang pertama, interpolasi apakah yang cocok pada kasus ini? Menurut kelompok kami, interpolasi yang cocok adalah interpolasi linear, karena data yang ada berupa data tahunan dan nilai yang dicari berada di antara dua titik yang diketahui. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang nomor 2. Pertama-tama itu kita selesaikan dulu pertengahan tahun 2021. Nah, kita misalkan dulu 2020 itu sebagai X0, 2021 itu sebagai X1, lalu X-nya itu dari 2021 dikurang 2020 dibagi 2, lalu hasilnya itu ada 2020,5. Lalu nilai inflasinya kita misalkan sebagai Y kan tadi. Jadi Y0 itu 1,68, lalu Y1-nya itu 1,87. Nah, lalu kita masukkan semua ini ke dalam rumus yang sudah kita bahas tadi. Nah, Y sama dengan Y1, kita masukkan Y1-nya 1,87 dikurang sama Y0 1,68 dibagi dengan X1-nya 2021 dikurang dengan 2020. Lalu kita kalikan dengan X-nya 2020,5 dikurang dengan X0 2020. Lalu kita tambahkan dengan Y0 ditambah 1,68. Nah, ini lalu kita hitung Y 1,87 dikurang 1,68 0,19 per 1 dikali dengan 0,5 ditambah 1,68. Nah, lalu ini kan 0,19 per 1 kan tidak ada nilainya ya teman-teman. Jadi 0,19 kita kalikan dengan 0,5, jadi Y sama dengan 0,098 ditambah dengan 1,68. Nah, ini kita jumlahkan dan didapatkan hasilnya itu ada 1,775%. Nah, dapat disimpulkan bahwa inflasi pertengahan tahun 2021 adalah 1,775%. Selanjutnya kita masuk ke pertengahan tahun 2022. Di sini X0-nya kita ganti menjadi 2021, lalu X1-nya 2022, dan X-nya itu 2022 dikurang dengan 2021 dibagi 2, lalu menghasilkan 2021,5. Lalu untuk inflasinya Y0 itu 1,87 dan Y1 itu 5,51. Nah, kita masuk
masukkan juga ke dalam rumus Y sama dengan cara yang sama ya teman-teman. Y1 itu 5,51 lalu 1,87 dibagi dengan 2022 dikurang dengan 2021. Lalu X-nya di sini 2021 5 dikurang dengan 2021. Lalu ditambah dengan Y0-nya 1,87. Lalu kita tulis hasilnya, ini hasil penjumlahannya itu ada 3,64 dikalikan dengan 0,5 lalu ditambah dengan 1,87. Nah, hasilnya adalah 3,69%. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada pertengahan tahun 2022 inflasinya itu sebesar 3,69%. Nah, lalu yang C sama seperti perhitungan sebelumnya teman-teman, pada pertengahan tahun 2023 itu di sini kita misalkan X0 itu sebagai 2022 dan X1 nya itu sebagai 2023, lalu X nya itu didapatkan sama dengan 2022,5 dan Y0 nya itu ada 5,51 dan Y1 nya itu ada 2,61. Kita masukkan juga mereka ke dalam rumus, lalu ini didapatkan seperti ini. Lalu setelah hasilnya itu, hasil dari sini itu adalah min 2,9 lalu dikalikan ke 0,5 lalu tambahkan dengan 5,51 didapatkan bahwa hasilnya adalah 4,06%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada pertengahan tahun 2023 inflasinya itu sebesar 4,06%. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan grafik kasus yang pertama. Nah, di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini adalah tahunnya, tahun inflasinya, dan sumbu Y itu adalah inflasi persenannya. Nah, pada tahun 2020 angkanya mencapai 1,68%. Nah, pada pertengahan tahun, lebih tepatnya pada bulan Juni, itu angkanya mencapai 1,775%. Nah, pada tahun 2021 akhir, angkanya ini mencapai 1,87%. Nah, pada pertengahan tahun 2022, angkanya ini mencapai lagi sebanyak 3,69%. Nah, pada tahun 2022 akhir, angkanya ini mencapai naik 5,51%. Nah, pada tahun pertengahan 2023 angkanya ini menurun menjadi 4,06. Pada tahun 2023 akhir angkanya menyentuh 2,61%. Nah, pada tahun 2024 angkanya mencapai 1,57%. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kasus yang kedua, yaitu ketika setelah pandemi COVID-19 ternyata jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia itu terus meningkat. Nah, tercatat juga pada tahun 2024 bahwa kunjungan wisatawan mancanegara itu mencapai sekitar 13,9 juta orang. Nah, disajikanlah data dari tahun 2020 hingga 2024 mengenai jumlah wisatawan mancanegara juta orang yang datang berkunjung di Indonesia. Pertanyaannya tentang kasus ini adalah, menurut Anda teman-teman semua, interpolasi apakah sih yang cocok digunakan pada kasus ini? Dan yang kedua, bagaimana kita menentukan perkiraan angka kunjungan pada ketiga tahun, yaitu pada pertengahan tahun 2021 sekitar Juni 2021, pertengahan tahun 2022 sekaligus pertengahan tahun 2023. Teman semua, untuk penyelesaiannya adalah kita buatkan dulu nih, diketahuinya apa, ditanyanya apa, lalu kita bisa menjawab soal ini. Nah, yang diketahui tadi kan adalah data wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2024 yang disajikan dalam bentuk tabel. Lalu ditanya adalah interpolasi apa nih yang cocok digunakan pada kasus ini. Dan yang kedua, bagaimana nih kita memperkirakan angka kunjungan pada pertengahan tahun 2021, 2022, dan juga 2023. Nah, lalu kita akan menjawab pertanyaan ini teman-teman. Nah, menurut dari kelompok kami, untuk interpolasi yang cocok digunakan pada kasus kedua ini adalah interpolasi linear. Mengapa? Karena interpolasi linear merupakan interpolasi yang digunakan untuk menentukan
menentukan titik-titik antara dua buah titik yang sudah diketahui. Nah, karena kita di sini sudah tahu teman-teman, yaitu soalnya adalah mencari pertengahan tahun antara 2021 nih, pertengahan tahun 2021. Jadi kita akan menggunakan data sebelumnya dan di tahun tersebut, yaitu tahun 2021 dan juga 2022. Berarti udah ada dua titik data, yaitu 2021 dan juga 2022, dan kita akan mencari titik tengahnya, yaitu pertengahan tahun 2021 tersebut, yaitu sekitar di Juni 2021. Nah, lanjut untuk interpolasi linear ini juga digunakan dengan pendekatan berupa garis lurus teman-teman. Jadi nanti akan ada bentuk grafik ataupun kurva yang bentuk grafik yang itu menunjukkan bahwa dari dua data itu di mana titiknya tengahnya itu adalah data yang kita cari dan akan menunjukkan dia sebuah garis lurus. Kita akan mencari nih berapa sih sebenarnya angka perkiraan kunjungan wisatawan mancanegara pada pertengahan tahun 2021. Nah, sekarang di depan ini udah ada informasi penting yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu adalah karena pertengahan tahun 2021, artinya kita harus tahu nih berapa tahun pertama dan juga kita menentukan tahun kedua. Nah, yang pertama itu adalah kita menentukan tahun pertamanya. Tahun pertama, karena kita menggunakan tahun 2021, kita berartikan X0-nya adalah 2021. Dan tahun kedua, yaitu X1-nya adalah 2022. Kita gunakan dua tahun ya teman-teman, dua data pada tahun tersebut, yaitu 2021 dan juga 2022. Kan ditanyakan pertengahan tahun 2021 ya teman-teman. Jadi bagaimana nih kalau di tengah-tengah? Artinya kita mencari nilai tengahnya, yaitu X. Artinya mencari nilai X dengan cara 2021 ditambah 2022 dibagi 2 sama dengan 2021,5. Jadi nilai X yang akan kita cari yaitu pada pertengahan tahun 2021 adalah 2021,5. Selanjutnya kita akan menentukan lagi nih Y0 atau jumlah wisatawan pada tahun pertama. Itu sudah ada di informasi pada tabel ya. Y0 pada tahun 2021 tahun pertama adalah 1,56. Dan di tahun kedua yaitu Y1-nya 2022-nya yaitu 5,47. Nah, karena informasi di depan ini sudah kita ketahui, selanjutnya adalah kita menentukan bagaimana kesamaan interpolasi linear tadi pada pertengahan tahun 2021. Artinya nilai X terbaru yaitu tahun 2021,5. Masukkan rumusnya teman-teman, yaitu nilai Y sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 kurang X0 dikali dengan X kurang X0 ditambah Y0. Baik, Y1-nya adalah 5,47. Jadi 5,47 dikurang 1,56 per X1-nya 2022 dikurang 2021 dikali dengan X, karena X-nya yang mau kita cari ya teman-teman, yaitu tahun 2021,5 dikurang dengan X0-nya adalah 2021, lalu kita tambah dengan Y0-nya yaitu 1,56. Setelah itu 5,47 dikurang 15,6 itu adalah 3,91, lalu dibagi dengan 2022 dikurang 2021 itu adalah 1 ya teman-teman. Berarti kita buat 1 juga boleh di bawahnya. Lalu 2021,5 kurang 2021 itu adalah 0,5, lalu ditambah dengan 1,56. Oke, kalau kita mencari hasilnya 3,91 dikali 0,15 ditambah 1,56, maka hasilnya akan mendapatkan 3,515 juta orang. Jadi teman-teman, untuk perkiraan angka kunjungan wisatawan pada pertengahan tahun 2021 yaitu sekitar 3,515 juta orang. Oke, kita
mencari angka perkiraan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu di pertengahan tahun 2022. Nah, di sini kita akan gunakan tahun pertamanya adalah 2022 dan tahun keduanya adalah 2023. Oke, berarti di sini X0-nya itu adalah 2022 dan X1-nya atau tahun keduanya adalah 2023. Lalu kita akan mencari pertengahan tahun 2022 yaitu dengan cara 2022 ditambah 2023 dibagi dengan 2 dan hasilnya adalah 2022,5. Jadi kita akan mencari nih nilai pertengahan tahun 2022 dengan si X-nya yaitu 2022,5. Lanjut kita akan melihat lagi jumlah wisatawan pada tahun pertama yaitu dengan simbol Y0 yaitu pada tahun 2022 sekitar 5,47 juta orangnya. Lalu di tahun yang kedua yaitu tahun 2023 dan jumlah wisatawan tahun 2023 itu adalah 11,68 juta orang. Selanjutnya kita akan masukkan informasi yang telah ada ini ke dalam rumus teman-teman. Jadi nilai Y1-nya adalah 5,47. Dilanjutkan dengan Y1-nya maaf yaitu 11,68. Y1 11,68 dikurang dengan Y0-nya adalah 5,47 dibagi dengan X1-nya adalah 2023 dikurang dengan X0-nya adalah 2022 dikali dengan si X-nya yang mau kita cari tadi 2020 2,5 dikurang dengan X0-nya adalah 2022 ditambah dengan Y0-nya 5,47. Oke, jadi hasil dari 11,68 kurang 5,47 itu adalah 6,21 per 1 dikali dengan 0,5 ditambah 5,47 hasilnya akan didapatkan 8,575 juta orang. Jadi teman-teman untuk pada angka perkiraan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia pertengahan tahun 2022 itu adalah sekitar 8,575 juta orang. Oke, kita akan lanjutkan ke pertengahan tahun 2023 ya teman-teman. Kita hapuskan dulu ini. Pertengahan tahun 2023 artinya kita menggunakan X0-nya itu tahun pertamanya adalah 2023 dan tahun keduanya X1-nya adalah 2024. Kita ubah juga untuk nilai X-nya, kita mencari nilai tengah antara X0 dan X1-nya yaitu 2023 ditambah 2024 dibagi dengan 2, hasilnya akan mendapatkan 2023,5. Untuk informasi 0 dan Y1 kita sesuaikan dengan informasi awal yaitu Y0 adalah jumlah wisatawan tahun 2023 sekitar 11,68 dan Y1-nya artinya jumlah wisatawan pada tahun 2024 adalah 13,90. Nah, setelah kita mencari dan sudah mengetahui informasi pada pertengahan tahun 2023, maka kita akan masukkan ke dalam rumus dari interpolasi linear. Yang pertama itu adalah, kita hapus saja teman-teman ini, Y1-nya itu 13,90 dan Y0-nya adalah 11,68 per X1-nya itu 2024 dikurang dengan X0-nya 2023 dikali dengan si X-nya yaitu tahun pertengahan tahunnya 2023,5
ditambah dengan Y0-nya. Y0-nya adalah 11,68. 13,90 dikurang 11,68 itu adalah 2,22 dibagi dengan 2024 dikurang 2023 adalah 1. 2000, oh ya di sini kurang ya teman-teman. Di sini harusnya ada X0-nya. X0-nya tadi 2023 dikurang 2023 baru ditambah dengan 11,68. 2023,5 kurang 2023 itu hasilnya adalah 0,5 ditambah 11,68 itu sekitar 12,79 juta orang. Jadi untuk pertengahan tahun 2023 perkiraan angka kunjungan wisatawan mancanegara yaitu sekitar 12,79 juta orang. Jadi ada 3 ya teman-teman, ada 3,515 juta orang pada pertengahan tahun 2021, pada pertengahan tahun 2022 itu ada 8,575 juta orang, dan pada pertengahan tahun 2023 ada 12,79 juta orang. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan grafik kasus yang kedua. Nah, di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini adalah tahun wisatawan. Nah, dan sumbu Y ini adalah angkanya, teman-teman. Nah, pada tahun 2022, angka pengunjung wisatawannya menunjukkan pada angka 4,05 juta orang. Nah, pada tahun 2021, angkanya menunjuk pada 1,56. Nah, pada pertengahan tahun 2021, angkanya menaik sedikit menjadi 3,515 juta orang. Nah, pada tahun 2022, angka pengunjung wisatawannya menjadi 5,47 juta orang. Nah, pada pertengahan tahun 2022, angkanya menjadi 8,575 juta orang. Nah, pada tahun 2023, angka kunjungan wisatawan mancanegaranya menunjukkan pada angka 11,68 juta orang. Nah, pada pertengahan tahun 2023, angkanya menjadi 12,79 juta orang. Nah, pada tahun 2024, angka pengunjung wisatawannya menjadi 13,90 juta orang. Baik, itu saja penyelesaian kasus dari kedua soal tadi. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.